Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, di acara Talk Sehat, bincang-bincang tentang kesehatan. Untuk kali ini tema kita hari ini yaitu tentang mengenal lebih dekat tentang penyakit kanker. Di sini kita berdua, dari tim kemoterapi, ada saya, Nanda Imam Mausofi, dan sebelah saya ada Teh Mila Citraini. Kami berdua dari tim kemoterapi, ingin menjabarkan sedikit apa itu tentang kanker dan, sedikit tentang, kanker pada anak yang banyak kita temui. Karena ini memperingati juga kemarin ada Hari Kanker Sedunia dan nanti tanggal 15 Hari Kanker Anak Sedunia. Untuk lebih lanjutnya, eee kita ke Teh Mila untuk materi, tentang kanker ini, dipersilahkan. Baiklah, sedikit kita membahas tentang materi kanker. Penyakit kanker ini merupakan penyakit yang tidak menular, ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan. Penyakit kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia dengan jumlah 9,6 juta kematian per tahun. Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Februari dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit kanker dan gejalanya, juga tentang bekerja sama untuk mencegah kematian akibat kanker dan menyediakan semua kemungkinan pengobatan untuk pasien. Sedangkan tanggal 15 diperingati sebagai Hari Kanker Anak Sedunia yang tujuannya untuk menghilangkan rasa sakit sekaligus penderitaan anak-anak yang melawan kanker, juga untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker anak. Untuk jenis kankernya, penamaan dari kanker mengacu pada asal organ munculnya abnormalitas sel kanker. Selain itu, ada beberapa istilah yang digunakan untuk jenis kanker tertentu. Contohnya karsinoma, kanker yang berasal dari kulit atau jaringan yang melapisi organ lain. Yang kedua sarkoma, kanker yang berasal dari jaringan ikat seperti tulang, otot, dan pembuluh darah. Yang ketiga leukemia, kanker pada sumsum tulang pembentuk sel darah. Yang terakhir limfoma dan myeloma, kanker pada sel sistem imun tubuh. Sementara itu jenis kanker dilihat berdasarkan organ, contohnya kanker payudara, kanker paru-paru, kanker hati, kanker nasofaring, kanker kolon, kanker rektum, leukemia, kanker ovarium, kanker prostat, kanker tiroid, kanker lambung, dan lain sebagainya. Pada anak-anak, apakah kanker dapat dicegah? Secara umum, faktor resiko terjadinya kanker pada anak tidak dapat dikurangi dengan cara merubah perilaku. Kanker yang sering dijumpai pada anak itu leukemia atau kanker darah, kanker otak, retinoblastoma, dan sebagainya. Leukemia merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Ditandai proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasi adanya sel-sel abnormal dalam darah tepi. Pentingnya deteksi dini kanker. Deteksi dini ini bertujuan agar menemukan kanker pada stadium awal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dan menurunkan kematian. Screening kanker dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda kanker. Beberapa jenis kanker dapat dideteksi melalui screening yang umum dan rutin dilakukan bergantung dengan jenis pemeriksaan organ yang menyertai. Bila dalam keluarga memiliki riwayat kanker atau beresiko tinggi mengalami kanker, maka sangat direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Walaupun dengan mengenali tanda-tanda awal terjadinya kanker dapat membantu proses terapi yang diberikan, namun beberapa jenis kanker mungkin lebih sulit dideteksi sejak dini dan tidak menunjukkan gejala sampai pada tahap selanjutnya. Gejala pada kanker bisa berupa benjolan pada tubuh, penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas, demam, kelelahan, nyeri, keringat malam, perubahan pada pencernaan, perubahan pada kulit. Apa saja pengobatan kanker? Pengobatan kanker memiliki berbagai pilihan,
bergantung pada jenis dan stadiumnya. Yang pertama terapi lokal. Metode ini biasanya mencakup terapi menggunakan pembedahan atau radiasi lokal pada area spesifik tubuh atau tumor. Yang kedua terapi sistemik. Terapi menggunakan obat-obatan sistemik seperti kemoterapi, terapi target, dan imunoterapi yang dapat mempengaruhi tubuh keseluruhan. Yang ketiga terapi paliatif. Perawatan paliatif termasuk penghilangan gejala akibat kanker, misalnya menghilangkan rasa nyeri atau kesulitan bernapas. Kombinasi penggunaan berbagai jenis terapi seringkali digunakan bersama untuk menghilangkan sel kanker sebanyak mungkin. Terima kasih. Baik, itu dari penjelasan dari Teh Mila sedikit tentang penyakit kanker. Kalau untuk di Rumah Sakit Ciawi sendiri, kalau untuk kemoterapi, eee, kebanyakan pasiennya sakit apa Teh, kalau di, eee, RSUD Ciawi? Ya. Kalau di RSUD Ciawi sih kebanyakan kalau untuk jenis kankernya itu, kanker payudara, Mhm. Yang payudara berarti pasien bedah onkologi ya? bedah onkologi. Oke, dari paparan Teh Mila tadi yang kita dapat, berarti ada beberapa jenis kanker yang, yang bisa kita ketahui, yaitu ada karsinoma, ada sarkoma, leukemia, dan limfoma. Kalau di RSUD Ciawi sendiri, eee eee, kebanyakan pasiennya itu, apa aja Teh kalau di RSUD Ciawi? Kalau di Ciawi Mmm, kebanyakan, pasiennya kalau untuk onkologi itu, kanker payudara sama limfoma. mhm, Kalau untuk urologinya itu, adenosea prostat. mhm. Kalau untuk digestif itu adenosea kolon. Ya sekolah. Jadi ada beberapa juga ya di RSUD Ciawi Iya, yang udah, terdeteksi kanker dan di kemoterapi di RSUD di Ciawi. Ciawi, iya. Kemudian, ini ada beberapa pertanyaan, salah satunya yang pertama yaitu, eee, tentang bagaimana deteksi dini pada kanker payudara. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita terkena, kalau misal ada benjolan di payudara apa yang harus kita lakukan, periksa ke mana? Mungkin Teteh, bisa bantu jawab pertanyaan itu, enggak? Untuk kita ya, sederhananya kalau untuk mendeteksi dini kanker payudara itu ada 2 dengan sadari, dimaksud dengan sadari itu adalah kita perhatikan payudara dengan teliti di depan cermin, terus si ototnya ditegangin, terus dilihat benjolan, terus Mhm, diraba, si payudaranya antara kanan, dengan kiri. Terus si putingnya itu ditekan di sekitarannya, terus periksa juga sama si payudara yang sebelahnya. Itu mhm, sih kayaknya ya, untuk lebih apa, mhm, sederhananya iya. yang Oh bisa berarti dikerjain. harus periksa payudara sendiri Iya, secara berkala ya, secara berkala. untuk yang perempuan. Tidak memungkiri juga untuk laki-laki ada yang beberapa di kasus di kami ada yang payudara juga. Jadi harus, kita sebagai manusia harus aware terhadap tubuh kita sendiri ya. Iya. Terus kalau misal terjadi, misal ada benjolan nih, apakah kita harus pertama periksain ke mana dulu? Ataukah ke dokter langsung bedah onkologi atau ke mana dulu? Sebetulnya, kalau memang sudah Mmm, merasa ada keraba benjolan, mhm, benjolannya dikiranya memang nggak sewajarnya, mhm, bisa juga sih ke bedah umum. bedah umum? Heeh, bedah umum, biasanya sih dokter bedah umum juga udah tahu gitu, dia masuk ke jinak atau ganasnya nanti dari dokternya biasanya suka dirujuk Mmm, dari hasil, biopsinya, biopsi PA-nya. gitu. Oke, berarti untuk deteksi dini itu kurang lebih jawabannya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Setahu saya, sepengalaman saya di ruang kemoterapi, tumor ganas dan tumor jinak jelas berbeda ya.
tumor ganas itu, atau kanker ya, sel 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 yang tumbuh abnormal sehingga, selnya itu bisa membentuk benjolan yang lebih lebih besar daripada, sel-sel yang lainnya sehingga, menyebabkan kanker. Tumor jinak sendiri ya tumor atau benjolan saja yang tidak akan memicu kanker karena, eee selnya sendiri bersifat jinak, jadi nggak akan terjadi kanker insyaallah kalau untuk tumor jinak ini. Kalau penyebab kanker utama kalau untuk orang dewasa itu, ada beberapa, sumber yang mengatakan, bisa dari faktor genetik. Misal dari keturunannya atau dari orang tuanya atau mungkin neneknya yang dia udah pernah kanker, mungkin saudaranya atau, mungkin yang masih ada hubungan darah itu ada juga yang, eee dari genetik itu. Kemudian, bisa juga dari faktor, eee, pola hidupnya. Boleh. Kalau pola hidupnya mungkin dia sering makan junk food, Mhm. sering banget, kurang olahraga, terus kurang hidup sehat lah, bisa jadi itu pemicu buat, kita lebih resiko terkena kanker. Kalau untuk anak-anak emang, eee, kita nggak bisa mendeteksi karena dia kan masih kecil. Mhm. Mungkin paling yang, beresiko ya mungkin dari genetik atau enggak emang, eee, nggak bisa diprediksi kalau anak-anak emang. Jadi walau anak-anak kebanyakan memang setahu saya, penyakitnya itu kanker darah atau leukemia. Mungkin gejala-gejalanya awalnya itu, si anaknya kelelahan, terus cepet lelah gitu, terus, kalau kayak gitu berarti harus cepet-cepet diperiksain ke dokter, minimal ke dokter anak dulu biar di, cek lebih lanjut. Mungkin penyebab utamanya sih kurang lebih gitu kalau untuk orang dewasa faktor pola hidupnya. Pola hidupnya. Ada sih beberapa ya, Mhm pasien kanker di mhm Ciawi pasiennya mhm kemo, pernah cerita, curhat lah ceritanya. mhm Katanya, "Iya Bu, saya, nggak ada keturunan di keluarga," mhm katanya menurut dia. Terus, "Saya juga nggak suka jajan sembarangan, tapi kenapa, saya kena?" mhm Gitu ya. mhm. Nah, kadang-kadang suka bingung juga ya Iya ngejelasinnya gimana. iya, karena, sel kanker ini emang, bisa di ininya nggak bisa diprediksi kan karena, eee, setiap orang itu punya sel-sel kanker yang, bisa dibilang masih tidur. Mhm, Kalau dia dia nggak menjaga pola makannya, walaupun dia udah menjaga, mungkin dia kerjanya bisa kerja di pabrik itu kan memicu juga dari itu, terus polusi juga tuh juga bisa memicu, paparan-paparan radiasi, paparan, eee, kendaraan, roda 2 tuh yang asap-asapnya itu juga bisa memicu, iya. eee, kita terkena, mungkin kurang lebih ya kayak gitu. Apakah benar, penggunaan ponsel terlalu sering, bisa meningkatkan resiko kanker otak? Karena kan tahu sendiri, kita sebagai manusia yang udah melek digital pasti handphone selalu ada di tangan. Buka mata, Apakah bisa, lihat. meningkatkan risiko kanker? Mmm, Boleh. bagus ya pertanyaannya. Sejauh ini sih ya yang saya tahu, belum ada penelitian yang membuktikan kalau radiasi HP itu bisa memicu. Dari penelitian juga, ada sebagian yang mengiyakan, ada juga yang, tidak mengiyakan. Cuma, kalau menurut saya untuk pencegahan sebaiknya sih kita, menggunakan HP dengan bijaklah, dengan Mmm, membatasi, percakapan, terus menjaga, eee, apa ya bilangnya, mmm, kayak misalkan kita dengerin musik mhm atau nonton YouTube di HP ya jaga jarak sama suaranya lah ya, mhm eee, se kadang-kadang kita kan generasi mager
suka Mmm, pakai headset kalau orang mmm, bilang. Ya, sebetulnya kalau memang kita masih peduli dengan badan kita, kesehatan kita, ya diminimalisir lah, dikurangi, dibatasi mhm, gitu. ya Ya jadi intinya segitu aja deh. jadi belum ada, penelitian yang ter Belum ter ada ya yang terbukti lah terbukti. gitu loh maksudnya. Ya ada lagi nih pertanyaan, Ya, katanya kanker itu bisa ditularkan seperti penyakit menular yang lainnya nggak? eee, seperti yang tadi dijelaskan, kanker itu tidak menular. Mmm, Dia itu, kalau penyakit menular itu contohnya kayak HIV, terus TBC, flu mhm, itu, kemarin juga Covid juga itu menular. Kalau kanker, biasanya karena faktor yang tadi jelasin, itu ada genetik, paparan radiasi, karsinogen, di rokok, terus, asap-asap kendaraan itu kan, kemudian pola pola makan, pola makannya, gaya hidupnya itu nggak mhm, sehat, kurang olahraga, itu yang memicu, bisa terjadinya kanker. Namun demikian ada beberapa kasus di mana kanker bisa bersifat menular namun sangat jarang terjadi. Contohnya yaitu kanker infeksi virus tertentu seperti HPV atau Human Papilloma Virus yang dapat menyebabkan kanker serviks pada perempuan. mmm, Virus ini bisa menular melalui kontak seksual, tetapi pada oke, umumnya kanker kanker tidak, menular tidak menular. seperti penyakit menular lainnya. Itu Oke aja oke. setahu saya. Mau nanya lagi nih, Mhm. ada pengalaman pasien kemoterapi, Mhm, dia nanya, kalau misalkan udah beres kemoterapi, dia mhm, bilang gitu, sama keluarganya itu dia dipisahin sama anak-anaknya, nggak boleh deket-deket gitu. mhm, Itu katanya sih bisa 1 apa 2 minggu katanya gitu, mmm, katanya bilangnya bahaya gitu. oh iya, Itu bener atau enggak mhm. katanya? Setahu saya yang tadi jelasin kan, kanker itu nggak menular, mungkin kurang, mungkin mitos aja itu ya, eee, kurang pengetahuan tentang kanker Mhm, atau kemoterapi sendiri itu apa. Jadi, kemoterapi kalau pos kemoterapi itu emang, di dalam tubuh itu 24 jam, 2 kali 24 jam obat tuh masih dalam tubuh. Jadi kalau mhm, efeknya misal nanti muntah atau mungkin BAB atau buang air kecil itu, pasti disarankan buat, buangnya langsung di kloset dan diguyur yang banyak. Karena takutnya ada, paparan aja, paparan dari si obatnya dari si ya? obatnya, tapi bukan paparan radiasi ya. Mhm, Jadi untuk setelah 2 hari sih sebenarnya udah aman, mhm, nggak akan terkena paparan itu. iya. Jadi kalau untuk sampai yang diisolasi sampai Heeh, berapa minggu tuh, heeh, nggak bener sih sebenarnya. Jadi harus, lebih tingkatin, eee, pengetahuannya tentang efek kemoterapi, pada pasien dan keluarganya. Jadi kalau efek kemoterapi kan macam-macam, tergantung daya tahan tubuh, si pasiennya. Yang udah jelas sih rambut, rambut itu pasti pasti rontok. Ada yang beberapa yang mual, mhm. muntah, terus mungkin nggak bisa BAB atau mungkin diare, bisa jadi, kelelahan atau nggak nafsu makan itu kan, salah satu efek kemoterapi. Jadi, di kita sendiri kalau lagi kemo, pasien lagi sedang menjalani kemo, kalau emang, untuk makanannya biasanya sih nggak dipantang karena, lagi mual aja, dia nggak mau makan. Makanya kalau saran dari dokter itu pasti nggak dipantang kecuali dia punya darah tinggi atau gula diabetes gitu kan. Berarti nggak ada pantangan, aman ya? Ya Pokoknya selama selama si pasiennya nggak ada penyakit penyerta yang lain? ya Ah, gitu. ya. Jadi, intinya, kemoterapi atau kanker ini tidak menular, dan tidak, menularkan ke yang lain, itu aja. Karena kan banyak juga tuh Mmm, kalau pasien awam bilangnya, mmm, punya penyakit, kanker, mhm, apalagi kayak kanker payudara ada lukanya, mhm, lukanya basah. mhm, Kalau orang punya luka katanya nggak boleh makan ayam, daging. mmm, Nah, iya,
dan teman-temannya Mhm. gitu, cuma makan sayuran, tahu, tempe. Ya itu kalau misal ada luka yang pasien payudara itu kalau makan sebenarnya, luka itu karena, si sel kankernya itu lagi makanin, nutrisi yang ada di Nutrisi, dalam tubuh. heeh. Makanya kalau dibatasin makannya kan nutrisi yang buat kita nggak Makin ada hilang ya, nggak makin ada. nggak ada ya? Makanya, makan daging, telur itu juga nggak apa-apa, yang penting harus divariasi aja. Jangan tiap hari misal terus daging terus atau sayur terus, tempe terus kan, nggak ada variasi, kitanya nanti, nggak cepet menyerap nutrisinya gitu kan. Berarti Jadi sebenarnya nggak bener kan ya? iya, jadi Protein justru memang bagus butuh buat kan? dibutuhkan Heeh. buat tubuh pasien kanker atau pasien kemoterapi itu. Oke, eee, mungkin cukup sekian, talk sehat kita untuk kali ini, eee, untuk memperingati Hari Kanker Sedunia dan nanti Hari Kanker Anak Sedunia juga. Semoga kita, lebih aware terhadap tubuh kita, untuk mencegah kanker itu. Untuk laki-laki atau perempuan semuanya bisa terkena resiko, kalau misal ada sesuatu di tubuh kita yang kurang nyaman atau mungkin ada benjolan atau yang lain-lain bisa langsung diperiksakan di vaskes terdekat. Kalau di vaskesnya itu nggak bisa ya berarti harus ke rumah sakit. Untuk, cukup cukup sekian dari kami, kurang Ya. lebihnya mohon maaf. Mmm. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.